Untuk yang baru gabung, presensinya di Google Form ya. Nanti kita gunakan kolom chatnya supaya bersih nanti untuk berdiskusi. Jadi tolong di kolom ini di Google Form ya untuk presensi. Saya mau nanti kolom chatnya bersih. Sudah ada yang buka Instapaper Classroom-nya. Jadi nanti cek materinya di sini ya. Cek materi kuliah saya. Jadi bukan kode Google Classroom, tidak saya share ke Komti tapi di Instapaper Classroom ya. Nanti silahkan yang belum masuk saja. Kita tunggu yang lain ya. Masih banyak yang belum masuk. Ya, ada apa? Siapa yang raise hand tadi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ada yang sakit? Ya, Pak, amin. Yang sakit semoga lekas sembuh ya. Oke, hari ini kita akan mulai kelasnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari nanti hari ini bisa kalian manfaatkan ya, kalian gunakan di masa mendatang. Karena kita berupaya belajar tapi kalau tidak diizinkan oleh yang di atas untuk mengamalkan ilmunya ya tidak akan berarti apa-apa. Oke, baik, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk mengawalinya saya ingin tanya dulu terkait dengan tugasnya bagaimana. Kalau dari yang sudah masuk, yang sudah menyetorkan nama,
kemudian anggotanya apa saja dan siapa saja dan temanya apa. Ada kelompok dari STIPPA, 2 kelompok sudah semua, STIPPB juga 2 kelompok sudah semua, STIB sudah. Nah, STPK nih yang belum sama sekali. Coba saya bisa minta perwakilannya kemarin siapa ya dari STPK kelompok 1? Halo. Halo. Siapa nih STPK kelompok 1? Nanti nilainya tugasnya 0 loh. Bayu ya, Bayu Putra yang mengusulkan margarin dengan Risma. Ada di sini Bayu? Halo Bayu. Untuk yang lain anggotanya ada nggak di sini STPK? STPK kelompok 1 mana nih? Sudah dibagi ya kelompoknya, tapi saya belum menerima pembagian tugasnya seperti apa. Kelompok 1 ada Abid Rizal Arya, ada nggak di sini? Ada, Pak. Iya Abid. Gimana Abid? Coba kamu deh perwakilan di kelompok 1 STPK gimana? Sudah pernah Google Meet atau ngobrol Udah, gimana? Pak. Udah pernah rapat 2 kali. Oke, lalu gimana? Sudah dapat apa saja, Abid? Enggak. Tinggal yang pertanyaan gitu. Nah, kan daftar pembagian tugasnya belum diserahkan ke saya ya. Nanti tolong dikirim ke saya, Abid ya. Siapa nanti yang akan jadi moderator dan Ya, Pak. narasumbernya, Abid? Di sini. Ini katanya narasumber itu. Kalau narasinya itu Pak, si Arif Bayu. Arif, Arif Pangestu ya? Sama, Sama Bayu, oke. iya Pak. Nanti dikirim ke saya ya, daftar ininya, pembagian tugasnya ya. Oke, terima kasih. Kemudian Iya Pak. kelompok 2 nih, kelompok 2 STPK nih. Apakah ada di sini? Aldrian Tama ada nggak Aldrian Tama? Nggak ada ya. Terus Alwi Alfiansyah. Nggak ada. Andrian Nasution. Ada Pak. Oh, ada. Ya, gimana Alwi? Iya Pak. Ya, gimana? Kelompok 2 STPK sudah pernah ngobrol atau Google Meet? Pak, bisa saya aja yang jawab, Bapak? Oh ya, oke. Ini ketuanya ya. Iya, Baik, Pak. silahkan. Kemarin tuh saya kan emang mau bahas soal ini, tapi semua anggotanya belum masuk, baru sekitar 10 orang dari 16 orang. Jadi saya materinya sudah ada, tinggal saya mau bahas pembagian tugas sama bikin pertanyaan. Tapi kalau semua anggotanya belum masuk, sulit untuk membagian tugas dan segala macamnya itu, Pak. Oke, oke baik.
Mikael, apa ininya, topiknya yang mau diangkat? Saya sih kepikiran sabun, Pak. Sabun ya. Oke, bagus. Jadi Iya, tidak ada. Ya, Mikael. Jadi tolong ya yang satu kelompok kelompok 2 STPK, tolong inisiatifnya ya. Kalau enggak nanti silahkan saja Mikael untuk segera diputuskan pembagian tugas dan daftar pertanyaannya. Nanti untuk yang tidak bergabung ya nilainya sudah pasti berbeda. Nanti disetorkan ke saya, Mikael. Jangan takut. Sudah oke, Pak. pasti nanti nilainya berbeda. Oke, Pak. Ya, jadi ini kita melatih kekompakan dan kerjasama kalian ya. Jadi meskipun online kalian harus berlatih untuk bekerjasama dengan satu sama lain. Ya, begitu ya. Oke, nah untuk minggu ini target untuk minggu depan ya. Kalian silahkan buat daftar pertanyaan dan juga jawabannya ya dirapatkan sekalian. Nanti minggu depan saya harap sudah jadi ya daftar pertanyaan dan jawabannya semua kelompok. Dan nanti saya akan komentari dan saya akan betulkan apabila ada jawaban yang kurang tepat. Jadi tolong disiapkan ya daftar pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, ini kan kita sudah masuk minggu keempat ya. Kalau tidak salah sudah masuk minggu keempat, sehingga kalau kita lihat di kalender, saya ingin nanti saya ingin nanti di minggu kelima minggu depan 6 7 ya. Jadi saya ingin nanti maksimal lah ya, maksimal tanggal 17 September ini sudah dilaksanakan untuk IG live-nya ya. Jadi nanti silahkan sekaligus menyusun daftar pertanyaan dan jawaban, diatur ya jadwalnya mau hari apa, tanggal berapa, jam berapa ya. Nanti minggu depan kita lihat lagi daftar pertanyaan dan jawabannya dan kita coba susun ya, atur waktu dan jadwalnya seperti apa. Oke. Begitu ya untuk tugasnya. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada yang ditanyakan untuk tugas? Oh iya, untuk presensi di Google Form ya. Tolong yang baru masuk presensinya di Google Form. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi untuk tugasnya? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan Arif, silahkan. Itu untuk jamnya harus Harus siang atau sore atau malam, Pak? Soalnya kan kalau kita mengingat waktu, kalau misal kita ambil di jam agak sore atau habis zuhur, itu kebanyakan responden atau teman-teman yang lain takutnya masih ada kerjaan, Pak. Baik, silahkan Arif untuk mengatur waktunya bebas. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam ya. Nanti silahkan diatur waktunya Arif. Kan paling tidak kita 30 menit sampai 1 jam lah ya waktunya ya untuk IG live-nya ini. Jadi tidak memakan waktu yang lama. Nanti kita komunikasikan bersama-sama ya supaya tidak bentrok juga dengan jadwal saya. Makanya minggu depan kalau bisa sudah ada nih usulan dari kalian jadwalnya kapan. Gitu Arif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pertimbangkan juga soal kelancaran sinyal ya di daerah kalian ya.
lancarnya kalau misalkan pagi ya pagi, kalau siang ya siang, sore atau malam. Kalau malam biasanya agak kurang lancar ya. Sore sampai malam itu biasanya agak kurang lancar sinyal. Oke, ada lagi? Sudah? Kalau sudah, saya lanjut ya ke materi ya. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah muncul? Oke, sorry ya, jaringan saya agak melambat. Sekarang gimana? Sudah jelaskah suara saya? Gambar saya? Izin mau bicara sebentar. Iya, suara saya udah jelas ya, Ariska ya? Jelas Pak. Pak, saya izin mau berbicara nih. Kolom chat kan nggak boleh apa ada isi kan Pak. Ini saya mau izin sekelas saya. Namanya Arif Mulyawan dengan NIM 21697 nggak bisa hadir kuliah karena menghadiri kongres Pak di kampus. Gitu Pak. Mewakili Oke. senat. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Nanti materinya lihat di video ya, yang akan saya upload di Inspiro Classroom. Jangan ketinggalan materi yang penting, oke? Oke, saya coba share screen lagi ya. Oke, udah masuk ya share screen saya ya. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik. Yuk, sekarang kita hari ini akan bahas tentang pewarna ya. Nah, coba nih, nah sekarang kita saatnya gunakan kolom chat ya untuk diskusi ya. Karena kalau ngomong nanti rame-rame satu-satu nanti lama. Coba sekarang silahkan dituliskan di kolom chat ya. Yang ada di pikiran kalian tentang pewarna ini apa? Boleh apa aja? Misalkan bahaya, misalkan sintetik lah, atau apa. Silahkan ditulis tentang pewarna ini apa yang ada di bayangan kalian. Gunakan kolom chat ya, sekarang saatnya gunakan kolom chat, oke? Silahkan tulis di kolom chat. Nggak ada nih. Malah absen. Udah dibilangin absennya, presensinya di Google Form juga. Presensinya di Google Form ya. Ayo apa? Sekarang kita belajarnya mulai dari kalian deh.
mulai dari kalian yang kalian. Oke, nice. Apa Nur? Bisa menyebabkan gatal-gatal mungkin Pak untuk yang kulitnya sensitif. Ya benar, bisa kalau lotion ya atau skincare. Kemudian Arif, menarik perhatian konsumen. Oke, nice, benar. Salah satunya itu ya, karena kita mudah tertarik sama warna ya. Warnanya kalau menarik, cerah gitu kan bagus ya dipandang mata. Kemudian ya beberapa pewarna ada yang mengandung bahan yang berbahaya dan juga ada yang memang aman, tidak memiliki efek samping oleh Hesti Nurhidayah. Ya benar. Jadi beberapa pewarna ada yang bahan yang berbahaya. Contohnya yang sering dirazia itu ya kalau mau lebaran ada razia yang menggunakan pewarna tekstil bahan makanan ya. Itu yang berbahaya. Contohnya ada pewarna merah, rodamin B itu nggak boleh karena dia berbahaya, karena dia pewarna tekstil. Dan ada juga yang aman, yang tidak memiliki efek samping. Ya benar. Oke, ada lagi apa? Ariska, nice. Pewarna makanan merupakan benda pewarna yang memiliki afinitas kimia yang terhadap makanan yang diwarnainya. Oke, ini Ariska ini ya, ilmiah sekali. Afinitas kimia terhadap makanan yang diwarnainya. Nah, nanti pewarna ini erat hubungannya juga dengan sensoris ya. Kita kalau menilai suatu produk itu kan bisa dari penampakannya, dari teksturnya, kemudian kalau makanan dari rasanya sudah pasti, dari aromanya seperti apa. Itu kan salah satu atribut untuk menilai suatu makanan. Oke, bagus. Lainnya, ayo, lainnya. Atau ada yang mau ngomong? Nah, sekarang kita buka mic-nya boleh. Wih, mantap. Suatu zat kimia sintetis untuk meningkatkan warna. Rizky, ya hampir mirip ya dengan Ariska ya. Kemudian Florentica, zat aditif. Wah, zat aditif itu apa? Ini Florentica. Coba open mic. Zat aditif. Zat aditif. Apa itu zat aditif? Kemudian ada Balkis memberi rasa tambahan. Ya, itu oke. Sorry Floren, suaranya kurang jelas ya. Mungkin jaringan kali ya. Halo Floren. Oke. Balkis memberi rasa tambahan, Pak. Ya. Jadi kalau sudah jadi produk ya, misalkan merek apa? Kupu-kupu ya. Merek kupu-kupu itu kan pewarna sekaligus perisa. Jadi bukan pewarnanya sebenarnya yang memberikan rasa, tapi karena memang produknya kupu-kupu itu sudah dibundling untuk makanan kue gitu ya. Jadi dia sekaligus dikasih rasa tuh di dalamnya. Oke, bagus. Ada yang mau bicara nih? Ada yang open ini mikrofon kalau saya dengar. Oke. Saya Karolus Fajar apa nih masuk ke WA nih. Salah satu beasiswa, wah lah malah cek nilai, ya udahlah nanti itu urusan lain. Oke, baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi, nah ini definisi pewarna ya. Jadi dia adalah senyawa yang punya gugus kromofor. Jadi kata kuncinya ialah kenapa bisa memberikan warna adalah gugus kromofor ini ya. Jadi yang dipegang kata kuncinya adalah kromofor yang dapat menyerap sinar panjang gelombang tertentu. Jadi kan mata bisa melihat atau mengetahui warna dari sesuatu ya, itu kan dari gelombang cahaya
yang dipantulkan ya dari suatu bahan tersebut. Bayangkan kalau nggak ada cahaya, jadi kalau nggak ada cahaya semua akan berwarna hitam ya, karena gelap. Ya, jadi inti utama dari warna itu sebenarnya kata kuncinya selain gugus kromofor adalah sinar, yaitu cahaya. Jadi gugus kromofor ini akan menyerap panjang gelombang cahaya tertentu, sehingga yang tidak diserap itu nanti akan dipantulkan untuk diterima atau diteruskan juga bisa ya. Tapi itu kasusnya berbeda pada lensa. Tapi kalau ini yang dipantulkan ya, selain yang diserap berarti ada yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan itulah yang diterima mata sebagai warna. Kalau warna hitam berarti karena nggak ada cahaya ya, jadi semua panjang gelombang terserap. Nah, kalau warna putih ya, warna putih, warna hitam bukan karena nggak ada cahaya ya. Kalau misalkan dia ada cahaya, warnanya hitam berarti seluruh cahaya akan diserap. Beda halnya dengan ketika gelap, karena nggak ada sumber cahayanya, jadi nggak ada yang diserap, nggak ada yang dipantulkan. Nah, kalau warna putih berarti seluruh panjang gelombang itu dipantulkan, tidak ada yang diserap, sehingga mata kita menerima warna putih. Jadi itulah yang menyebabkan adanya warna. Kalau kita disuruh mendeskripsikan warna merah ya susah juga. Kita bisa mendeskripsikan bahwa warna merah itu adalah warna yang muncul akibat adanya sinar yang dipantulkan selain merah. Gimana? Yang diserap warnanya bukan selain warna merah. Ya susah kan? Jadi intinya adalah pewarna itu adalah gugus kromofor dan sinar yang diserap ya. Jadi selain sinar yang diserap adalah yang menimbulkan warna tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan efek visual, yaitu berupa warna. Nah, ini bisa diukur ya dengan menggunakan spektrofotometri, baik itu yang serapan maupun yang reflektan. Artinya apa? Artinya serapan itu nanti mengukur berapa banyak warna yang diserap. Nah, kemudian reflektan berarti dia nanti mengukur berapa banyak sinar atau cahaya yang dipantulkan. Nah, ini ya, kalau gugus kromofor itu apa sih sebenarnya? Gugus kromofor itu sebenarnya adalah senyawa radikal yang terdiri dari ikatan ganda terkonjugasi. Contohnya ini ada gugus azo, nitrogen dengan nitrogen, gugus karbonil, kemudian gugus karbon, kemudian ikatan karbon dengan nitrogen, kemudian nitroso, nitrogen dengan oksigen atau nitrogen dengan ini ya, hidroksi ya, OH ya, atau nitro dan sulfur. Nah, selain ada kromofor, ada juga namanya kromogen. Kalau kromofor ini senyawa radikal, kalau kromogen ini bentuknya adalah senyawa aromatis ya. Jadi dia berbentuk cincin benzena, naftalena, antrasena ya. Itu contohnya. Nah, ini adalah fungsi pewarna ya yang tadi dijelaskan oleh kalian. Betul sekali, yang pertama adalah memberikan warna sesuai produk. Jadi kalau produknya harusnya berwarna kuning, diberi pewarna kuning. Misalkan kalian beli produk kemasan, itu kan kalau kita menggunakan pewarna alaminya akan mudah sekali rusak ya, mudah sekali pudar, sehingga oleh produsen ditambahkan zat pewarna. Kemudian memperkuat kesan flavor pada produk. Nah, ini seperti jawaban tadi, ada rasanya. Seperti jawaban Balkis tadi ya, ada rasanya nih. Itu namanya fungsi untuk memperkuat kesan flavor atau cita rasa.
Maka kalau kuning pisang misalkan, kalau merah stroberi ya. Jadi asosiasinya sudah khusus nih supaya memperkuat kesan flavor. Nah, yang unik kan ini koko pandan ya. Koko pandan warnanya apa? Kalau kalian beli sirup. Hijau. Ya Pak. Hah? Merah. Merah ya. Merah, Pak. Sirup Merah. koko pandan merah ya warnanya ya. Padahal kalau kita lihat asal katanya koko pandan kan dari pandan ya. Dari pandan itu warnanya hijau ya. Nah, ini yang agak unik nih, koko pandan ini. Nah, kemudian mempertahankan yang ketiga ya, mempertahankan dan mengoreksi apabila terjadi kehilangan warna alami produk selama pengolahan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila terjadi pengolahan dan kemudian nanti di penyimpanan ada risiko terjadi kehilangan warna, maka ditambahkanlah pewarna buatan, warna sintetis agar warnanya kembali. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk menarik perhatian konsumen. Tadi jawaban siapa tadi ya? Arif Pangestu ya. Wah, persis sekali jawabannya. Menarik perhatian konsumen. Sama seperti slide saya. Kamu sudah lihat atau baca slide saya berarti? Sudah saya upload di Google Instiper Classroom. Ya, Arif. Gak bisa sama persis. Belum Pak sebenarnya. Oh, belum. Oke, next ya. Ya, ini adalah penggolongan zat pewarna. Jadi ada yang alami, ada yang sintetis atau sintetik ya. Kalau alami itu asal-usulnya dari pigmen. Contohnya kayak kemarin kita belajar apa? Beta karoten ya. Sebagai vitamin A. Kemudian kita juga belajar antosianin ya, yang warnanya ungu sebagai antioksidan. Itu ada di ubi jalar ungu, ada di bunga telang ya. Itu merupakan pigmen warna ungu. Namun ada juga nih yang pewarna sintetik. Nah, ini biasanya bisa kalian lihat nih. Kalian ada produk nggak di sekitar kalian? Coba dilihat nih pewarnanya. Biasanya dikasih kode nih. Saya coba lihat produk ya. Ini saya ada saus ya. Nggak kelihatan ya. Ini ada produk saus ABC, saus sambal ABC. Ini ada penguat rasa, pemanis. Oh, dia nggak pakai pewarna, ternyata bagus. Dia pewarnanya alami dari cabai dan tomatnya. Oke. Kita lihat apa ya yang ada pewarnanya ya. Coba kalian ada produk nggak yang di sekitar kalian yang mengandung pewarna? Ada, Pak. Apa Putri? Ada, Pak. Ya, apa Putri? Produknya apa? Choco chips. Nah, Choco Chips. Itu biasanya dikasih kode nih pewarnanya. Coba dilihat di komposisinya. Coba dibacakan, Putri. Perisa artificial coklat mengandung pewarna karamel kelas 4E150D. Nah, jadi pewarna karamel kelas 4E150 ya, Putri. Benar. Nah, itu Iya, Pak. adalah contoh atau salah satu contoh dari pewarna sintetik yang bisa digunakan pada makanan. Nah, nanti kita akan belajar juga kode-kodenya itu artinya apa sih? Kode E itu kenapa harus dikasih kode seperti itu ya? Dan kemudian dia pewarnanya menunjukkan warna karamel ya. Jadi untuk membuat warna seperti karamel, seperti kita membuat karamel. Oke, terima kasih Putri. Kita lanjut. Nah, ini yang pertama pigmen ya atau pewarna alami ya. Yaitu sumbernya dari tanaman dan hewan di sekitar kita. Contoh kalau tanaman mudah ya, dari karotenoid, dari klorofil, dari antosianin, itu
asosiasinya sudah warna-warna tertentu. Karoten berarti itu kuning ya, sampai oranye ke merah. Kemudian kalau klorofil berarti hijau ya. Kalau antosianin tadi ungu ya. Kalau tomat itu ada pigmen namanya likopen, itu membuat warna merah pada tomat. Nah, kalau hewan yang paling pasti adalah adanya warna merah darah ya, atau warna pigmen seperti kulit kita. Seperti kulit kita warna coklat, sawo matang, itu kan karena ada pigmen, ya bisa. Kemudian secara alami pigmen ini sudah ada atau bisa terbentuk selama proses pemanasan. Contohnya apa yang terbentuk selama proses pemanasan? Ada yang tahu nggak pigmen alami yang terbentuk selama pemanasan? Contohnya yang disebutkan Putri tadi, apa tuh? Karamel ya, yang disebutkan Putri tadi. Karamel itu kan terbentuk sebenarnya kalau secara alami karena pemanasan gula ya. Itu bisa membentuk pigmen karamel. Nah, itu yang terbentuk karena proses. Kemudian punya fungsi lain sebagai pewarna. Nah, ini contoh di dalam kunyit, di wortel katakanlah. Itu kan punya warna dan juga dia punya sifat atau fungsi lain sebagai antioksidan misalnya, atau sebagai antimikroba, atau memberikan nilai nutrisi ya. Jadi kalau pigmen ini biasanya punya fungsi lain selain sebagai pewarna. Nah, ini adalah kelemahannya ya, atau sifat-sifatnya ya dari pigmen ini yang menyebabkan dia tidak luas penggunaannya. Seperti di produk-produk kemasan itu biasanya jarang yang menggunakan pigmen alami. Yang pertama adalah dia tidak stabil terhadap panas dan cahaya. Jadi mengikuti sifatnya kayak beta karoten tadi ya, antioksidan, vitamin A, dia sensitif nih sama panas, sama cahaya. Jadi mudah rusak nih karena panas dan cahaya. Kemudian memiliki rasa atau cita rasa atau flavor ya yang tidak cocok dengan produknya. Nah, ini juga salah satu kelemahan nih. Rasanya nggak enak. Contoh misalkan parijoto ya, kalian tahu nggak sih? Atau bunga telang lah ya, itu kan rasanya sebenarnya hambar ya, nggak ada rasanya, jadi hanya warna aja. Nah, kemudian yang ketiga harganya mahal. Jadi harga dari pigmen alami karena butuh usaha lebih ya untuk ekstrak, untuk mengenkapsulasinya supaya dia lebih tahan, itu menyebabkan produknya jadi mahal kalau yang pakai pigmen atau pewarna alami. Kemudian ketersediaannya terbatas karena dia alami ya, sehingga sangat bergantung sama sumbernya. Nah, ini contohnya ya, pigmen-pigmen alami. Kita lihat nih satu persatu. Ada klorofil. Klorofil bisa menyebabkan warna hijau hingga coklat. Sumbernya adalah pada tanaman dengan kelarutan bisa larut air dan larut lemak. Stabilitasnya dia sensitif terhadap panas, yang artinya kalau kena panas dia bisa rusak klorofil ini. Kemudian ada karotenoid. Karotenoid ini karakteristiknya dia tidak berwarna kuning hingga berwarna merah, tergantung intensitasnya ya, tergantung kadarnya yang dalam. Kalau dia semakin banyak, maka dia semakin berwarna. Kemudian sumbernya ada di tanaman dan hewan. Larutnya dia larut pada lemak. Stabilitasnya dia stabilitas terhadap
panasnya lumayan, tetapi dia sensitif terhadap oksidasi. Jadi meskipun dia stabil terhadap panas ya, tapi dia kalau kena cahaya matahari lama-kelamaan bisa teroksidasi dia atau kena oksigen. Artinya dia bisa pudar juga lama-kelamaan warnanya. Kemudian antosianin ya. Antosianin ini tergantung pH ya, atau derajat keasaman. Jadi dia sensitifnya terhadap pH. pH-nya tertentu dia bisa berwarna merah, pH tertentu dia bisa berwarna jingga, bisa berwarna biru ya. Sumbernya ada di tanaman, sudah pasti. Kemudian kelarutannya dia larut pada air. Tadi ya stabilitasnya dia sensitif terhadap perubahan pH dan panas. Kemudian ada riboflavin ya. Riboflavin ini warnanya kuning kehijauan. Sumbernya dari tanaman. Kemudian kelarutannya dia larut air dan stabil terhadap panas dan pH. Nah, ini tadi ya yang sudah saya sebutkan karamel ya. Karamel ini berwarna coklat. Kemudian sumbernya dari reaksi karamelisasi yaitu gula yang dipanaskan. Kemudian larutannya larut pada air dan dia stabil terhadap panas. Nah, terakhir ada flavonoid. Nah, sebenarnya nggak hanya ini ya. Jadi nanti kalian kalau ketemu yang lain silahkan dicari ya. Misalkan kalian ketemu contoh pigmen yang lain boleh di sharing-sharing ke kita ya. Oke, lalu nah ini contoh yang lain ya, ternyata sudah ada tanin, ada quinons, ada leukoantosianin, ada betalain, ada lycopene yang belum ada di sini ya. Nah ini struktur dari klorofil ya, ya pusing, nggak usah dihafalkan kalau struktur, asalkan kalian tahu aja. Ciri-cirinya yaitu ada magnesium di tengahnya. Klorofil A dan klorofil B ada 2 tipe. Ya, seperti tadi ya, ada gugus kromofor di sini yang banyak. Jadi ada karbon-karbon ikatan rangkap ini, ada karbon dengan oksigen, karbonil ya. Jadi dia gugus kromofornya di situ dan juga dia kromogen. Tadi ya dia aromatis ya atau siklik ya. Nah, ini kan siklik nih. Makanya dia bisa menyebabkan warna. Jadi kalau saya sarankan kalian belajar itu yang penting paham ya, bukan yang penting menghafal. Kalau kalian paham, nanti kalian lupa, nanti tinggal buka aja udah tahu, tinggal buka referensi. Oh, maksudnya ini. Misalkan kalian lupa gugus klorofil, kalian paham kalau klorofil ada magnesium. Oh, berarti ini magnesium. Kenapa dia bisa menimbulkan warna? Karena ada gugus kromofor dan kromogen. Yang penting paham, jadi nggak usah menghafal. Oke, lalu tadi kan ada klorofil bisa menyebabkan warna hijau, warna coklat, atau warna kuning ya, kuning kecoklatan. Nah, itu kenapa? Itu karena terjadi perubahan-perubahan ini. Jadi yang awalnya klorofil warna hijau, dia bisa semakin menguning ya, sesuai warnanya ini, kalau dia ketemu enzim. Kemudian kalau dia ketemu panas dan asam, dia bisa berubah jadi phosphorbit. Klorofil kalau ketemu asam atau panas, dia bisa berubah jadi piopitin. Dan seterusnya. Makanya dia bisa berubah-ubah warnanya. Begitu pula kalau kalian tahu hemoglobin ya. Kalau di tanaman ada klorofil, kalau di hewan dan manusia ada hemoglobin. Itu kan juga bisa berubah-ubah. Bisa berwarna merah kalau dia di dalam darah, kemudian kalau di daging dia bisa berwarna coklat ya. Itu bisa berubah-ubah. Oke, yang baru masuk silakan presensi di Google Form ya. Saya nggak tahu kenapa baru masuk ya. Padahal kuliahnya dari jam 8.
Jadi yang paling penting sebenarnya bukan di dalam kuliah ini bukan hanya materi kuliahnya, yang penting disiplin ya. Jadi disiplin itu kan dia sadar terhadap dirinya sendiri. Sadar kalau ada kuliah jam 8 ya berarti bangunnya sebelum jam 8. Nah, ini ya. Karakteristiknya kalau klorofil A dan fiovitin A dia larut pada alkohol, eter, benzena, dan aseton. Tapi dia sedikit larut nih pada petroleum ether. Petroleum ether ini kecenderungannya dia akan melarutkan yang nonpolar atau lemak ya. Kemudian tidak larut pada air. Kemudian kalau klorofil B dan fiovitin B dia larut pada alkohol, eter, benzen, dan aseton sama. Hampir dia tidak larut pada petroleum ether dan juga tidak larut pada air. Jadi kalau kita mau misahkan nih antara klorofil A dan klorofil B, kita bisa pakai petroleum ether ya. Karena yang satu dia bisa larut walaupun sedikit, nah yang klorofil B dia tidak larut. Tapi perlu pemurnian lebih lanjut ya. Tidak hanya itu. Nah, ini dia punya suhu optimum untuk aktivitas enzim klorofilase. Ingat, tadi ada perubahan warna yang bisa ditimbulkan karena kena enzim ya. Jadi enzimnya ini bisa aktif pada suhu antara ini 60 sampai 82 derajat. Maka dari itu untuk menurunkan aktivitas enzimnya dipanaskannya harus lebih dari 82,2 derajat atau di bawah ini disimpan misalkan pada suhu yang lebih rendah dari 60. Nah, proses pengolahan dan penyimpanan bisa menyebabkan degradasi pigmen klorofil ini. Jadi lama-kelamaan pigmen klorofilnya akan terdegradasi yang menyebabkan perubahan warna juga. Kemudian fermentasi atau proses fermentasi ya melibatkan mikroba itu bisa menghasilkan fiovitin, klorofilid, dan juga fioforbits. Nah, sayuran hijau kalau dalam kondisi asam ketika dipanaskan ya, itu akan menghasilkan fiovitin yang akan semakin menyebabkan warna kuning kecoklatan. Bukan sayur asam ya maksudnya ya. Tapi kondisinya pH-nya sangat rendah, bukan sayur asam maksudnya. Nah, kemudian maka dari itu tipsnya untuk proses di industri kalau misalkan mau menggunakan klorofil, maka harus disimpan pada suhu rendah dengan proses yang secepat mungkin. Jadi bisa menggunakan sterilisasi tipe yang HTST ini. Dia suhunya sangat tinggi, waktunya hanya beberapa detik pemanasannya. Kemudian menggunakan bahan baku yang baik, yang tentu saja yang tidak busuk, tidak rusak ya. Kemudian netralisasi asam. Jadi karena tadi ada kaitannya dengan asam bisa berubah warna, maka dinetralkan agar dia lebih awet. Nah, kemudian antosianin ya, bentuknya kayak gini, pigmen antosianin. Jadi dia kromogen ya, kromogen. Nah, dia kenapa sih biar dia bisa punya sifat antioksidan? Juga salah satunya adalah karena ada gugus kromofor itu tadi ya, yang radikal tadi. Jadi dia punya sifat bisa mengalami atau menanggulangi oksidasi pada produk. Artinya dia sebenarnya mengorbankan diri ya, mengorbankan dirinya untuk teroksidasi karena dia radikal tadi. Ya, ada cincin 3 ini ya dengan oksigen. Nah, antosianin sendiri punya grup ya. Jadi dia itu masuk ke grup ada kalkon, ada flavonon, ada flavon, ada flavonoid, ada flavonol, ada katekin seperti yang ditemui pada teh ya, katekin ya. Katekin itu ada di teh, itu juga merupakan salah satu golongan dari antosianin. Nah, antosianidin itu bisa ditemukan pada makanan yang pada spektrum warnanya merah sampai ungu.
Contohnya ada cyanidin, ada pelargonidin, delfinidin, dan peonidin. Itu adalah salah satu contoh dari grup antosianin yang disebut dengan antosianidin. Nah, ini yang menarik nih, sensitif terhadap perubahan pH. Jadi ini misalkan ini pada ubi jalar ya, ubi cilembu nih. Pada pH 1 dia akan berwarna merah. Kemudian di pH 2 menurun, pH 3, pH 4, pH 5, pH 6 semakin hilang. Sampai mendekati netral, dia berubah nih warnanya. Semakin dinaikkan, justru malah semakin kuning. Unik ya, pada umbi-umbian. Ada cilembu, banjaran, ada pakembangan. Nah, kemudian ada pigmen karotenoid. Nah, karotenoid ini bertanggung jawab pada warna kuning hingga merah. Panjang gelombangnya 430 sampai 480 nanometer. Nah, karotenoid ini punya beberapa jenis. Contohnya ada lutein, ada violaksantin, ada neoxantin, ada beta-karoten, ada likopen, dan ada kapsantin. Likopen tadi kan pada tomat ya, itu adalah salah satu jenis karotenoid. Beta-karoten contohnya ada di wortel, misalkan yang paling mudah ya. Itu adalah salah satu jenis karotenoid. Nah, yang ada di hewan apa karotenoid? Yang kalian nggak tahu contohnya adalah pada kuning telur. Kuning telur itu mengandung karotenoid, ya, pewarna atau pigmen alami yang namanya disebut sebagai lutein ya. Kuning telur. Kenapa dia warnanya kuning? Itu ada pigmen namanya lutein. Itu juga ditemukan pada kiwi. Nah, ini zucchini. Zucchini kalian tahu nggak apa itu zucchini? Ada yang tahu nggak zucchini? Zucchini itu sejenis timun ya. Sejenis timun. Zucchini. Tapi timunnya orang Eropa ya. Kemudian ada red grapes. Nah, red grapes ini beda dengan anggur ya. Dia lebih mirip ini malahan orange malah lebih mirip jeruk. Kemudian ada pumpkin ya, labu ya. Ya ini seperti ini ya bentuknya lutein ya. Kalian bisa lihat. Sifat kimianya dia sebagai karotenoid, kemudian antioksidan, kemudian secara fisik berwarna kuning, dan dia punya formula C40H52O2. Berat molekulnya 568. Ada gambarnya nih, good for eyes ya, maksudnya baik untuk mata. Nah, ini adalah contoh karotenoid di produk minuman ya, sering digunakan minuman yang alami, sari wortel, sari jus tomat ya, itu ada. Oke, untuk pewarna alami itu kita lanjut ke pewarna sintetik. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Saya, Pak. Oke, Putri, gimana Putri? Mau nanya sih, Pak, yang di slide kedua itu ada yang nggak ngerti yang tentang serapan tadi, Pak. Itu maksudnya kayak mana sih, Pak? Saya buka lagi ya slide-nya. Oke, sudah terlihat ya? Udah, Pak, yang tentang serapan reflektan itu maksudnya yang kayak mana ya, Pak? Baik, pertanyaan bagus Putri. Jadi serapan reflektan itu apa ya yang mudah untuk menggambarkan ya. Jadi kalau cahaya mengenai suatu misalkan cahaya itu apa ya, benda ya yang bisa ada serapan dan misalkan katakanlah
Apa benda yang mudah memantul? Bola kali ya. Bola. Kemudian yang tidak mudah memantul apa contohnya? Kapas misalkan. Ini logikanya agak aneh sih. Jadi misalkan kita ngelempar bola sama ngelempar kapas ya. Nah, misalkan bola dan kapas ini sama-sama sinar ya. Sama-sama sinar mengenai dinding ya. Nah, bola akan memantul, sedangkan kapas dia nggak akan memantul. Nah, yang nggak akan memantul ini kita ibaratkan dia terserap ya. Yang nggak memantul ini, sedangkan bola memantul. Nah, dinding ini punya gugus kromofor. Nah, gugus kromofor ini yang ada di pewarna tadi misalkan dia menyerap si kapas dan akan memantulkan si bola. Misalkan gugus kromofor atau dindingnya ini warnanya merah ya. Berarti bola yang memantul itu adalah warna merah. Ya, sedangkan kapas adalah warna selain merah yang diserap oleh dinding tersebut. Kurang lebih kayak gitu ya analoginya ya. Maaf kalau membingungkan. Tapi intinya yang dipantulkan oleh dari gugus kromofor itu adalah warna yang kita terima pada mata. Sedangkan selain warna yang kita terima pada mata, itu adalah warna yang diserap oleh gugus kromofor tadi. Kayak gitu kurang lebih Putri jawabannya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi setiap warna itu membawa panjang gelombang masing-masing ya. Ada nggak ya di sintetis ya panjang gelombang gitu. Saya kayaknya lupa deh masukin slide tentang panjang gelombang. Karena itu juga ada hubungannya harusnya sama warna. Cari di Google aja ya, bentar ya. Nah, jadi warna kan cahaya tampak ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong cahaya inframerah, kemudian bukan cahaya inframerah, gelombang ya, gelombang radio ya. Kan pada dasarnya cahaya adalah gelombang ya. Gimana nih cara? Oke, saya share screen aja ya, saya stop dulu. Oh salah. Bentar. Oke, sudah muncul ya. Nah, itu adalah contoh nih warna. Jadi warna itu masing-masing punya panjang gelombangnya sendiri. Ada ungu 380 sampai 450, biru 450 sampai 495, hijau 495 sampai 570. Jadi bermacam-macam. Jadi ketika suatu bahan punya gugus kromofor yang bisa memantulkan panjang gelombang tertentu, maka dia akan punya warna tersebut. Charger mana charger? Habis baterai laptop saya sebentar ya. Yuk, sambil ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Oh ya, tak tunjukin ini ya. Video untuk praktikum senior kalian tapi nggak apa-apa lah, tak tunjukin untuk belajar. Jadi ada suatu alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur warna. Nah, manakah videonya?
Nah, ini kalian nanti praktikumnya itu ada di semester 5 atau senior kalian nih yang lagi praktikum. Saya coba share dulu ya. Tapi nggak apa lah untuk pengetahuan kalian. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan praktikum dari pengolahan susu kedelai subbagian keempat, yaitu analisis warna dengan menggunakan chromometer. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah agar kalian mahasiswa mengetahui apa ini terhambat sinyal kali. Cara mengukur total perbedaan warna dengan chromometer. Nah, ini adalah alat dari hand chromometer. Nah, kemudian alat ini kita lanjut ke proses saja kali ya. Nilai A adalah nilai kecenderungan dari warna merah ke hijau. Apabila nilainya positif, maka dia semakin cenderung berwarna merah. Kemudian apabila nilainya negatif, maka dia akan cenderung ke arah warna hijau. Kemudian yang ketiga ada nilai B, yakni nilai kecenderungan warna kuning ke biru. Semakin positif dia nilainya akan menunjukkan warna kuning. Kemudian semakin negatif maka akan menunjukkan warna biru. Nah, untuk mengukur dari delta E atau total perbedaan warna, maka kita akan menggunakan rumus yang sudah ada di modul, yaitu rumus delta E. Ya. Jadi kalau prinsipnya alat ini ya, itu untuk mengukur beda warna supaya lebih spesifik. Kadang kan kita kalau pakai mata aja kan kita kurang ya. Misalkan mana sih dari dua warna tersebut yang lebih kuning, katakanlah. Mana sih warna yang lebih coklat. Nah, dengan alat ini, dengan prinsip tadi, memantulkan dan menyerap cahaya tadi, itu bisa mengukur perbedaan dari kedua warna tersebut. Kedua warna yang hampir serupa itu. Dengan cara yang kuantifikasi, jadi bisa diwujudkan dalam bentuk angka. Chromometer ini yang pertama adalah susu kedelai cair kontrol yang merupakan atau kolorimeter liter gelas hingga nyala. Nah, ini alatnya kayak gini. Alat hand chromometer ini memiliki beberapa tombol yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada tombol untuk mengarahkan ke atas dan ke bawah. Kemudian tombol untuk enter, tombol untuk back, tombol untuk menu, dan tombol untuk melakukan testing atau pengujian. Lakukan pengujian pada kontrol. Yang pertama kita pilih skip white calibration, kemudian kita enter, kita arahkan alat hand chromometer kepada sampel, lalu kita tekan tombol tes. Selanjutnya, lakukan pencatatan hasil pengukuran yang tertera di layar hand chromometer. Yang akan kita gunakan adalah angka atau nilai yang muncul di sebelah kiri dari pengamatan Anda, yaitu nilai L. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti pakai alat ini bisa ketemu nih angkanya, kecerahannya berapa, kemudian A atau warnanya cenderung kemana sih, cenderung ke merah atau hijau. Terus B itu cenderung kemana, lebih ke kuning atau ke biru. Kalau dia negatif maka dia semakin ke kuning, seperti itu. Oke, Kaidir, ada pertanyaan?
Kok ini mikrofonnya nyala? Haidir. Tak matikan ya mikrofonmu ya. Kayaknya kamu ketiduran nih. Ya, Haidir. Halo. Maaf, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Putri masih ingin bertanya rupanya. Kapan kromofor itu menyerap warna dan kapan dipantulkan? Ya tadi Putri, kalau ada cahaya, kapannya jawabannya apa? Kalau ada cahaya, kalau ada sinar ya. Kalau tidak ada sinar, maka nggak ada yang diserap, nggak ada yang dipantulkan. Jadi kalau ada sinar, syaratnya harus ada sinar atau cahaya. Dan cahayanya juga ini ya, spesifik ya, intensitasnya juga mempengaruhi. Kalau cahayanya kurang terang juga nanti persepsi warnanya juga akan berbeda dengan kalau memakai cahaya yang cukup ya. Lumensnya berapa kalau dari cahaya lampu ya. Jadi itu jawaban kapannya ya Putri ya. Kalau ada cahaya dan bergantung sama intensitas sinar atau cahayanya. Nah, kenapa ada yang warna yang diserap? Tadi karena ada panjang gelombang tadi, Putri. Jadi kromofor ini sensitif sama panjang gelombang sinarnya tadi yang diterima. Kalau panjang gelombangnya sesuai dengan yang ada di gugus kromofor tadi akan dipantulkan sehingga menjadi warna merah misalkan, menjadi warna biru. Dan sisanya akan diserap. Itu Putri ya jawabannya ya. Biasanya Pak yang kalau diserap itu panjang gelombangnya berapa? Tergantung tadi Putri yang sesuai di warna pada spektrum cahaya tadi. Misalkan yang warna merah ya. Mana tadi slide-nya ya? Oh, share lagi ya. Nah, jadi tergantung di panjang gelombangnya. Kalau katakanlah warna hijau nih panjang gelombangnya 495 sampai 570. Kalau misalkan gugus kromofornya itu sensitif sama panjang gelombang hijau ini, maka dia akan memantulkan warna hijau, sedangkan yang di bawah 495 atau yang di atas 570 itu akan diserap. Sehingga yang dipantulkan, yang dimunculkan ke mata kita itu bukan warna biru ya, misalkan itu. Karena warna biru akan diserap panjang gelombangnya oleh si gugus kromofor tadi. Gitu Putri. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Arif. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Saya Arif, mohon izin tidak bisa mengikuti karena kegiatan kongres. Oke. Kita lanjutkan ya presentasinya ya ke pewarna sintetik. Mana pewarna sintetik? Oke. Nah, kalau pewarna sintetik maka dia berarti disintetik secara kimia. Yang artinya dibuat nih setelah pakai reaksi kimia. Reaksinya apa? Yaitu reaksi yang bisa membentuk gugus kromofor dan kromogen tadi, yaitu nitrasi, sulfonasi, halogenasi, reduksi aminase, hidroksilasi, penataan ulang benzidin. Nah, bahannya apa? Bahan bakunya itu dari karbon. Dari rantai karbon yang panjang ada di mana? Ada di minyak bumi, ya. Makanya diambilnya bahan bakunya dari residu penyulingan minyak bumi. Nah, struktur molekul berdasarkan strukturnya itu ada golongan azo, golongan triaryl metana, indigoid, bukan indigo ya.
aryl metana, ada santin, ada fenol, antraquinone. Nah, kalau berdasarkan kelarutannya ada yang sifatnya dye, ada yang sifatnya lake. Oke. Nah, kalau dye biasanya nih nama umumnya itu nama yang ada di tulisan ya, ada di tulisan itu adalah FDNC dye, FDNC dye. Kenapa dia atau ciri-cirinya apa sih dye ini? Dye ini ciri-cirinya ya larut air, kemudian larut pada gliserin, alkohol atau propilen glikol. Nah, ini dijual dalam bentuk granula, cairan dan bubuk, pasta dan warna ya. Contoh kupu-kupu, merek kupu-kupu itu dye. Itu kalau yang bisa digunakan untuk makanan itu adalah FDNC Red nomor 2, contohnya amaran, FDNC Yellow nomor 6, Sunset Yellow, dan FDNC Yellow nomor 5 yaitu tartrazine. Bisa dipakai untuk minuman ringan, roti, kue, susu, yang terutama basisnya adalah larut air ya atau polar. Nah, ini contohnya nih yang dye tadi, pewarna makanan. Jadi dia biasanya sudah dilengkapi ya dengan perisa ya, sehingga dia ditambahkan gula, ditambahkan pelarutnya yaitu propilen glikol tadi ya, dikasih perisa talas ya. Nah, ini pewarna dia ingin membuat warna seperti talas, jadi warnanya ungu-ungu gitu. Jadi dia makanya dikasih perasa talas, dan kemudian untuk membuatnya dalamnya ada campuran nih warna dari tartrazine yang warnanya kuning, kemudian ada warna biru berlian, warna biru ya, dan Ponceu 4R. Saya lupa nih warna apa. Yang pasti nanti campurannya bisa menyebabkan warna ungu seperti warna talas. Nah, kalau lake itu terutama yang tidak larut air. Jadi dia cocok untuk yang produk-produk berlemak atau berminyak. Contoh untuk lapisan atau toppingnya donat, roti ya, seperti itu. Nah, ini membuatnya dengan cara menggabungkan dyes tadi dengan radikal basa yang dilapisi dengan hidrat alumina. Nah, biasanya harganya ini lebih mahal daripada pewarna kategori dyes tadi. Nah, ini contoh pewarna ya. Contoh ada FDNC Blue nomor 1. Ini contohnya kalau dia lake ya. Kalau lake itu ada tulisannya di belakangnya lake. Kodenya ini CI 42090 dan sebagainya. Jadi kayak beli cat ya. Kalau kalian pernah beli cat toko bangunan atau ada yang punya toko bangunan kan ada kode-kodenya, warnanya beda intensitasnya. Nah, ini pewarna sintetik yang bisa untuk makanan apa? Ini. Yang satu warna kuning ini ada kuning quinolin. Yang dua warna kuning sedikit oranye ini adalah tartrazine. Terus warna 3 ini oranye yaitu kuning FCF. Warna 4 ini agak merah eritrosin. Nah, oh ya, Ponceu 4R ini warnanya agak coklat seperti ini ya. Coklat. Warna coklat ini 5. Kemudian 6 merah alura. Kalau 7 karmoisin ini coklat. Kemudian 8 coklat THT. 9 ini biru berlian. 10 ini indigotin dan 11 hijau es. Ini contoh-contohnya. Nah, tadi ada CI. CI itu apa sih sebenarnya CI? Nah, CI itu ini. CI itu adalah color index internasional. Jadi kalau menomori supaya berlaku secara internasional, maka pakailah color index internasional. Jadi color index international is a reference database jointly maintained by the Society of Dyers and Colorists and the American Association of Textile Chemists and Colorists. Jadi ini sudah diresmikan oleh
asosiasi ya, asosiasi yang resmi yang ada di dunia. Sehingga dia bisa mengandung ini, it currently contains over 27,000 individual product. Jadi ada 27.000, lebih dari 27.000 produk yang terdaftar atau listed under 13,000 color index. Jadi ada penamaannya ada 13.000, tetapi produknya lebih dari itu, sampai 27.000 lebih. It was first printed in 1925. Jadi pertama kali dicetak atau diterbitkan itu pada 1925. But is now published solely on the World Wide Web atau internet ya, www. The index serves as a common reference database. Jadi ini indeksnya ini dipakai secara luas, secara umum nih. Wah, di seluruh dunia pakai indeks CI ini. Of manufactured color products and is used by manufacturers and consumer. Jadi setiap pabrik yang menggunakan warna harus mencantumkan nih di dalam produknya pewarna nomor CI-nya berapa. Contoh tadi si Putri tadi ada toh CI berapa di belakangnya di pewarna sintetiknya. Kemudian colorants, both dyes and pigments are listed using a dual classification which use the color index generic name, the prime identifier, and color index constituent numbers. Jadi ada nama aslinya disebutkan dan juga yang dalam bentuk nomor. Tadi ya, ada CI nomor 21. Nah, itu yang bentuk nomor atau constituent numbers tadi. These numbers are prefixed in Brazil and various other countries with CI atau CI. Tanpa titik dan dengan titik ya. Contoh CI 15510 itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pewarna sintetis itu ada sifatnya juga nih. Jadi ada yang sifatnya bisa stabil sama oksidasi, sama pH, dan ada sama yang cahaya atau sinar. Kalau eritrosin itu dia kestabilan terhadap sinarnya rendah. Berarti buruk dia digunakan apabila produk-produknya akan terpapar pada sinar matahari. Kemudian merah alura ini baik kalau dengan cahaya, dengan pH juga baik. Kuning, FCF, tartrazin, dan seterusnya juga punya karakteristik sendiri. Misalkan, jadi kalian tergantung produknya ya, nanti ditampilkan biasanya kan ada tuh yang di produknya jangan dipaparkan bawah sinar matahari. Karena pewarnanya mungkin ya salah satunya adalah alasannya pewarnanya yang digunakan sensitif terhadap sinar sehingga mudah rusak nih terhadap sinar. Nah, kalau di Indonesia maka kita mengacunya sama BPOM ini. Nah, BPOM yang suka-suka razia ya waktu mau lebaran itu razia produk-produk yang pakai pewarna non pangan. Nah, ini yang sintetik yang diakui oleh BPOM untuk digunakan di makanan ada 11 ini. Ada tartrazin, CI number. Nah, ini ada CI numbernya ya. Bisa jadi ini CI numbernya beda yang dipakai di luar negeri, maka bisa jadi tartrazinnya CI numbernya beda. Kalau tartrazin CI numbernya beda dan nggak ada di POM, berarti dia nggak diakui untuk bisa digunakan pada makanan. Jadi hanya yang ber-CI number yang ada di BPOM yang bisa digunakan pada makanan. Contohnya ini kuning koinolin. Contoh tadi apa Putri produkmu tadi? CI nomornya berapa? Maaf Putri. Ada CI-nya, Pak. Oh, enggak ada. Tapi namanya apa tadi? Huruf. Oh, huruf E. Oke, dia berarti pakai penomoran sistem Eropa ya. Nanti kita lihat juga. Ada nggak ya saya slide-nya tentang itu? Atau belum saya kasih ya. Jadi dia pakai penomoran sistem Eropa nih. Ada nggak ya?
Karena ada E-number juga yang dibuat oleh Eropa. Oh, kayaknya saya belum masukkan. Ya wes, nggak apa. Nah, ini ya takaran maksimum pemakaian pewarna sintetis. Jadi setiap pewarna itu ada, karena dia sintetik ya, kalau dia berlebihan maka akan buruk untuk tubuh, bisa menyebabkan kanker. Karena tadi sifatnya radikal ya. Ingat, pewarna sifatnya punya gugus kromofor yang bisa radikal. Maka dari itu pewarna sintetis harus diatur. Nah, ini Depkes ya, Depkes Indonesia sudah mengatur nih penggunaan masing-masing jenis pewarna tadi yang sudah diizinkan. Misalkan biru berlian itu tidak boleh lebih dari 100 hingga 300 mg per kilogram. Coklat itu 70 sampai 300 mg per kilogram. Kilogram ini maksudnya kilogram adonan yang dipakai ya, atau produknya yang dipakai berapa beratnya. Eritrosin, hijau FCF, hijau S, indigotin, karmoisin. Nah, semua ini punya batasnya nih, yang nggak bisa main-main nih. Kalau main-main nanti ditarik nih dari peredaran bisa-bisa. Kecuali yang nggak ketahuan ya, yang nggak